Halo Sobat Klastor, Assalamualaikum. Selamat datang juga buat yang baru gabung. Silahkan subscribe, like, dan share. Semoga video ini bermanfaat. Mungkin Sobat Klastor semua mau perjalanan jauh atau mau mudik yang kemarin kebetulan mau mudik dibatasi atau disekat-sekat ya. Jadi belum bisa mudik, akhirnya setelah Lebaran baru bisa mudik ya. Oke, di video kali ini apa saja yang dipersiapkan untuk perjalanan jauh atau mudik. Yang pertama adalah radiator. Cek radiator dan saluran jalur-jalurnya atau selang-selangnya tidak ada yang bocor, dan tabung cadangan radiatornya cukup airnya atau cairannya. Diusahakan airnya jangan melebihi batas minimalnya ya. Nah, ini ada maksimal, ada minimal. Pokoknya jangan sampai menyentuh garis low atau minimalnya. Juga jangan melebihi batas maksimalnya. Yang kedua adalah cek kipas radiator. Pastikan muternya cepat biar nggak overheat. Terus arah seburannya menuju ke ruang mesin atau ke belakang. Cara mengeceknya, jika kipas berputar, coba kasih kertas atau benang. Yang selanjutnya yang harus dicek adalah aki atau baterai. Pastikan nggak ada yang kendor ini ya, dalam keadaan kencang semua. Terus cek airnya, kan ada batas maksimal juga ada batas minimalnya ya, paling nggak di garis maksimal. Kalau misalnya kurang ya ditambahin saja air akinya, tapi setelah ditambahin jangan lupa dicas dulu. Kalau nggak dicas dayanya akan kurang atau drop. Biasanya aki yang bagus itu dalam kondisi 12 volt ke atas ya, dalam kondisi mesin mati. Selanjutnya yang harus dicek adalah oli mesin. Pastikan volumenya tidak kurang juga tidak lebih dari batas maksimal juga ya. Diingat-ingat juga kapan terakhir ganti oli ya. Yang ideal adalah 10.000 pemakaian, 10.000 km pemakaian harus ganti oli. Selanjutnya yang harus dicek adalah pemeriksaan fan bell, baik timing bell ataupun bel-bel yang lain, misalnya alternator, kompresor, dan lain-lain ya. Pastikan kondisinya masih elastis, nggak kendor juga. Biasanya kalau kendor itu akan slip ya, jadi banyak yang terkikis dan cepat aus. Biasanya juga bunyi cit gitu, berdecit. Nah, kita cek satu-satu. Pastikan masih tebal dan elastis, tidak ada yang retak ya. Untuk yang selanjutnya adalah rem. Rem adalah urusan nyawa ya. Kalau misalnya kurang pakem dikit aja bisa bablas, bisa kecelakaan. Jadi yang harus dicek adalah remnya, baik oli rem ataupun selang-selang jalurnya ya. Dari master rem juga servo juga sangat penting. Biasanya kalau servonya yang bermasalah, ketika mesin nyala dalam keadaan stasioner ya, itu rem diinjak, stasionernya akan berubah, entah dudutan atau tambah besar. Nah, itu bermasalah di servonya. Saya pernah kayak gitu ya, soalnya yang ciri-cirinya seperti itu. Terus kalau diinjak remnya itu ada bunyi berdesis gitu. Untuk yang selanjutnya atau nomor 6 adalah saringan udara. Coba cek saringan udara, dibuka dulu, dicek masih bersih atau udah kotor. Kalau misalnya kotor bisa dibersihkan ya dibersihkan. Kalau misalnya nggak bisa dibersihkan atau udah kerak-kerak banget susah dibersihkan, ganti cukup murah. Bersihkan juga untuk karburatornya bagi yang masih pakai karburator dengan menggunakan karbu cleaner. Mungkin kalau udah injeksi pakai pembersih injektor itu ya. Yang selanjutnya adalah pengapian. Cek mulai dari coil, delco, juga businya. Untuk coil dicek panas apa enggak. Maksudnya panas bisa tahan dipegang dengan tangan, itu masih normal ya. Kalau misalnya udah enggak tahan berarti itu coilnya udah minta ganti. Nah, biasanya yang mengakibatkan mogok itu adalah coilnya panas.
Jadi cek sudah menggunakan balas resistor apa belum. Kalau belum, ditambahin dulu. Coba kalau misalnya normal ya alhamdulillah, kalau enggak ya harus diganti. Sekarang kita coba cek businya satu-satu. Maaf ya, agak berisik, banyak kendaraan, juga suara dari mesin ini untuk ngecek businya. Nah, pertama kalau sudah dinyalakan seperti ini mesinnya, coba cabut busi satu persatu. Kalau masih normal itu biasanya ada perubahan stasionernya, akan seperti mau mati seperti ini. Nah, kan kayak mau mati atau pincang. Nah, kalau nggak ada perubahan berarti businya setengah mati atau minta ganti. Nah, ini kita cek yang kedua, ini yang busi ketiga. Keempatnya juga sama ya, alhamdulillah masih normal semua. Nah, kalau busi diusahakan merek dan tipenya sama ya. Kalau nggak sama itu biasanya agak kurang maksimal performanya. Cek juga kabel-kabel businya, kalau misalnya bermasalah coba ditukar dulu kabel businya doang ya. Untuk yang selanjutnya adalah ban. Cek bannya masih layak apa enggak, udah berumur apa enggak. Kalau udah berumur ya, kalau belum bisa ganti ya hati-hati ya, soalnya udah keras, licin juga. Diusahakan untuk ukuran PSI-nya sekitar 30-34, tergantung biasanya supercaster nyamannya berapa PSI ya. Jangan lupa ban serep juga harus bawa ya, juga kunci, dongkrak, dan tetek bengeknya yang biasanya kunci-kunci Argent itu. Untuk selanjutnya adalah lampu-lampu. Coba cek satu persatu, mulai dari hazard, dim, sein kanan, sein kiri, juga lampu indikator diusahakan atau dipastikan nyala semua. Selain lampu-lampu juga kita harus bawa kunci ya, entah dari biasanya yang paling dibutuhkan itu kunci 10, 12, 14, juga dongkrak, kunci roda, tang, kunci Inggris. Nah, paling enggak kita harus siapin itu. Obeng juga ya, obeng juga penting, obeng min, obeng plus, biasanya kan jadi satu bisa dibolak-balik itu. Nah, itu yang paling penting. Untuk yang selanjutnya adalah wiper. Pastikan wiper bergeraknya sempurna, karat-karat wipernya juga masih lunak, dan nozzle juga selang-selang untuk washernya masih oke, nggak ada yang bocor. Misalnya digunakan apa enggak, tetap harus nyala ya. Misalnya nggak di musim hujan pun, kalau misalnya kotor kita harus membersihkan pakai washer juga wipernya. Nah, jangan lupa kebersihan kabin juga, kebersihan eksterior interiornya juga harus bersih biar kita di perjalanan nyaman dan pede. Tambahkan pewangi juga agar semakin nyaman, dan jangan lupa berdoa agar diberi keselamatan. Juga jangan lupa bawa SIM STNK dan taati rambu-rambu lalu lintas yang ada. Ya, yang pertama yang harus kita cek adalah bahan bakar. Biasanya kita sering lupa, udah perjalanan mau cari pom susah, nah kita bablas saja. Nah, itu padahal yang terpenting. Oke, segitu dulu untuk video kali ini. Semoga perjalanan Anda menyenangkan dan selalu diberi kesehatan, kelancaran, dan bahagia berkumpul dengan keluarga tercinta. Balik lagi ke rumah dengan keadaan sehat walafiat tanpa halangan suatu apapun. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.